bersama saya JJ. Hari ini kita mau bahas mobil spesial karena keluaran terbaru baru bulan Februari 2020. Apa coba? Suzuki XL7. Siapa yang nggak kenal mobil ini? Baru banget keluar mobil ini bulan Februari 2020 dengan tampilan yang wah, apalagi yang seri Alpha. Belakang saya ini ada seri Alpha, jadi ada 3 seri Suzuki XL7. Ada Alpha, Beta, sama Zeta. Nah kebetulan yang ini yang Alpha, yang premiumnya, kelas satunya ceritanya. Makanya di bawah sini. Aku cuma bahas sendirian, jadi mending langsung aja kita panggil Mas Adit, TFT dari Sejahtera Sunindo Trada Semarang. Oke? Halo Mas Adit. Halo. Apa kabar? Sehat, Mbak. Hari ini kita bahas ini ya Mas, mobil terbaru Ya. Suzuki ya. XL7. Apa ini? Spesialnya mobil ini apa nih Mas? Oke. Otozer. Jadi ini produk terbaru dari Suzuki. Namanya XL7. Ini produknya baru aja kita launching kemarin di Semarang tanggal 23. Gitu. Jadi kalau mau cobain ini boleh. 23 gitu. Februari lah ya? Ya, 23 Februari. Kemarin baru aja, ya kan? Jadi bagusnya produk ini, itu yang pertama, ini produk SUV di kelas medium SUV. Tapi kalau orang biasanya termindset SUV itu kabinnya sempit segala macam lah. Ini tagline-nya adalah extraordinary SUV. Extraordinary. Iya, benar sekali. Jadi extraordinary yang pertama dari segi desain, ya. Desainnya dia lebih maco, gitu. Maco, sporty Rebus. sih, Mas, Iya. Jadi desain yang mengakomodasi lebih ke maskulin gitu ya. Maco gitu. Tapi extraordinary yang kedua kita di kabinnya. Kabinnya itu lebih spesius. Ya. Jadi ini 3 baris karena untuk kebutuhan mobil keluarga ya. Indonesia kan kebanyakan pengennya beli mobil yang dapatnya kursinya banyak. Gitu. Sama orang banyak Iya. tetangga, se-RT di bawah semua. Makanya kita mengakomodasi untuk kebutuhan kabin yang luas, tapi dengan cukup kenyamanan yang mengakomodasi juga untuk keluarga bersama gitu. Makanya apa tagline-nya XL tuh dari situ ya Mas? XL Iya. kan paling besar gitu. Excellent, Kalau Jakarta ya. XL ya kan yang bawah. Gitu. XL7. Oke, dari depan dulu kita coba telisik ya. Di sini kita sudah menyematkan headlamp-nya cukup gede di bagian depan. Dia dengan lampu depannya menggunakan LED. Ya, disertai dengan DRL. DRL juga LED di sini. Jadi di sini gabung terkesannya gabung menyatu sama grill depan. Di depannya ini. Gitu. Oh, DRL-nya ini ya. Oke. Iya, Yes, dia satu line ini. ngelain gitu ya, dari kiri ke kanan ke kirinya gitu. Jadi lebih apa ya, estetikanya Rapi, juga diperhatikan gitu. Jadi terus ini tambahan ada fog lamp. Ya, mengakomodasi kalau mobil ini dipakai di dataran tinggi, jalan yang berkabut gitu. Jadi lebih mudah berkendaranya, nggak mudah capek. Iya. Terus kita juga nyematkan di bagian bawah di sini depan bumper lower. Itu buat apa istilahnya ya? Dia mengantisipasi kalau ada benda-benda asing yang terkena mobil gitu ya. Jadi nggak langsung kena di bodi gitu. Jadi kena di grill depan, bumper lowernya gitu. Jadi ini juga untuk menegaskan karakter bahwa mobil ini adalah sebuah mobil SUV gitu. Ini dari depan. Ya, dari ini juga material yang dipakai ya, sistemnya ini pedestrian protection. Jadi kena yang melintas gitu, mengurangi tingkat resiko cederanya kepada pejalan kaki terutama gitu. Jadi mulai dari desain depan, grill sampai di wiper ini mengurangi untuk cederanya apa ya istilahnya kalau ada crash ya. Crash ini gitu. ergonomis lah ya. Ya. Dengan satu tombol di dalam kita bisa mengatur kaca misalkan bersimpangan dengan mobil dari arah lawan Yang itu kan jalan sempit di jalannya gang-gang gitu, iya gang senggol. jalan-jalan sempit kita lebih mengakomodasi untuk keamanannya juga. Begitu juga untuk varian warna. Di sini di varian Alpha ini kita ada Toten color ya. Toten color jadi iya. Jadi ini perpaduannya orange sama hitam. Jadi lebih kelihatan sportinya dari situ dia. Jadi ini juga mengadaptasi buat estetika kendaraan
gitu. Warnanya nggak monoton gitu, orange semua gitu. Ya. Terus ini di bagian depan ini ada hood side slit. Ini untuk mempertegas juga karakter mobil ini sebagai mobil SUV gitu. Dan mobil ini kita udah dapat yang namanya upper fender. Kalau dari Suzuki namanya wheel arch extension. Itu ya dari dia depan terus lurus sampai di bagian belakang juga dapat satu garis gitu, tekuan satu garis. Jadi ini untuk menegaskan juga bahwa ini adalah mobil SUV. Jadi dengan ketinggian ground clearance-nya adalah 200 mili. Iya, jadi lebih nyaman ketika dikendarai. Di kecepatan tinggi pun jauh lebih bagus aerodinamisnya gitu. Iya bener. Terus ukuran ban kita sematkan 195 60 pakai ban radial di 16 inch gitu. Ini Jadi aman, kayaknya aman banjir sih Mas. iya. Kalau banjir lebih ke air intake. Air intake-nya juga cukup tinggi di mobil ini. Iya. Air intake. Iya. Lubang penapasan udara di mobil. Spoiler ya, biar lebih. Kalau secara fungsional, yang pertama di estetikanya dia. Yang kedua keaerodinamisan bagian atas gitu. Jadi lebih sportinya dia. Karena mobil sport utility vehicle itu pasti yang pertama dia adalah mengadaptasi tampilannya sporty gitu. Untuk ini kita udah pakai HEMO stop lamp, dia LED juga. Jadi ini untuk antisipasi kendaraan di belakang yang lebih tinggi posisinya. Iya, sama. Terus di kaca bagian belakang sudah disematkan yang namanya rear defogger. Jadi mengurai kabut. Misalkan gelap belakangnya kalau ada. iya. Tapi tenang aja, di varian Alfa ini kalau kacanya mau di branding pun kita masih bisa ngelihat keluar. Kenapa? Karena di dalamnya ada fitur e-mirror. Nanti kita bahas di dalam. Oke, kita nanti bahas dalam. Kita bahas yang belakang dulu ya. Jadi ini ini back door. Jadi ini lebih hitam juga, menyesuaikan dengan warnanya di atas gitu ya. Jadi ini grillnya pakai chrome. Oke, jadi grillnya ini chrome, di bawah juga sama chrome. Ini untuk varian Alfa. Dan di Alfa juga ada ini, emblemnya dia Alfa. Oh iya, emblem Alfa. Ya, khusus Alfa. Tapi kalau Beta sama Zeta belum dapat emblemnya gitu. Cuma kalau mau di-upgrade itu ada kok kita aksesorisnya di dealer. Ya pasang sendiri. Zeta pasangnya apa? Kita mau XL apa nih? Oke. Di Sensor parkir ya? ya, belakang kita ada dual sensor parkir. Ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan juga dari dalam gitu. Kalau suka suara buzzernya, rekomendasinya Jadi aktif. kalau suka yang berisik-berisik, takut ngantuk, diaktifin aja ini. Ya, tapi kalau lebih percaya sama suara tukang parkir, ya dimatiin aja enggak apa-apa gitu. Terus ini pakai tailgate, jadi ini lampunya nyala sampai atas ya. Di varian ini juga LED, ini lampu mundur, lampu sen juga ada di situ. Terus ini di bagian belakang juga nggak lupa kita juga nyematkan bumper lower juga di bagian belakang ya. Untuk fungsinya sama kayak yang di depan tadi, biar apa ya istilahnya safety dia. Biar safety. Ada barang apa Iya. Oh iya. Begitu pula apa ya secara estetika dia untuk menunjang sebuah karakter mobil SUV. Dan Gitu. ini buat tempat ban serepnya. Ya, ada ban serepnya di estetik jadinya, bawah. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bener-bener. Ini desainnya reflektornya kita vertikal gitu, jadi lebih garang. Itu untuk washer, wiper belakang juga ada. Ada washernya, washernya. ada sabunnya keluar. Iya. Gitu. Terus di bagian belakang di tipe Alfa ini sudah disematkan juga kamera parkir. Kalau yang maaf ya suka di suara pakainya ini, tapi kita tambahin lagi untuk keamanannya lebih safety ketika kita bisa ngelihat secara langsung ya visualnya mundur seberapa dekat. Jadi di varian Alfa ini ada dual kamera, satu kamera mundur di sini, ya satunya ini untuk kamera mirrornya tadi. Dua kamera loh di sini. Gila Gitu. nggak tuh? Oke, boleh ini dibuka. Langsung Ya.
Untuk kapasitas bagasinya juga dia cukup luas. Jadi kalau bawa misalkan galon air ini bisa dipakai 4 galon. Iya, koper. Kalau mau tambah luas lagi Bagasinya, bawain nasi, iya. nasi bungkus RT bisa nih. Nah, dia rata desainnya. Jadi bagasinya cukup luas untuk mobil SL7 ini. Bisa buat ngangkut penumpang, bisa buat bawa barang. Iya. Extraordinary. Dan posisi paling tegak pun dia masih bisa ke belakang. Ini 16 derajat. Jadi yang belakang itu tetap nyaman ya Mas? Tetap nyaman. Kadang kalau di mobil SUV kita yang belakang udah nggak bisa gerak nih gitu kan, udah ininya mati. Kalau Iya, ini masih bisa. Waduh, nyaman banget kali ya, mau yang Gitu. gonceng paling belakang pun tetap enak ini. Iya. Lanjut kali Mas. Oke. Nah, lanjut aja masuk ke itu. Nah, kita udah ada di kemudi, kita udah di internal dalam. Sekarang kita bahas, oke ini keyless, lihat aja nih. Engine start stop, terus kuncinya bisa ditaruh di sini, bisa taruh di sini, bisa di saku kalau punya saku. Ini kuncinya. Gitu. Ini buat buka, ini buat tutup kunci kalau ada mau di parkiran. Kita tinggal gini loh. Flashback, CCC. Ini mencet rem ya? Iya. Rem, lalu kece bede nggak? Jangan lupa injek remnya. Habis Karena ini itu- matic. Karena ini matic, oh iya. Kalau manual dia nginjek kopling. Kebetulan kita ini di mobil matic ya Mas soalnya. Matic, iya. Kalau manualnya kita nginjeknya kopling, bener Mas tadi dia lah pinter. Terus apalagi nih? Ini kita ada speedometer ya standar ya, tapi ininya full digital. Oke, dari di dalam kabin ini Cara first impressionmu gimana? Aku ya. Bentar. Itu kayak mobil mewah ya, emang mobil mewah kali ya. Enggak, SUV dengan fitur yang kayak gini kayak berasa mobil mewah sih ini aku. Semuanya digital, yang bensinnya lah, kilometer segala macem. Terus dia full, ini udah bawaan ya Mas ya, audio Iya. segala macem. oh, di bawah. Terus ini tinggal pencet-pencet aja AC-nya. Keren Versi sih. digital auto climate Digital auto climate. di atas yang ini. Oke. Auto, jadi dia digital auto climate. Jadi auto climate ini dia ngatur suhu. Ya, ini dia naik sendiri karena menyesuaikan suhu Di kabin. di kabin. Ya, nanti kalau suhu kabinnya sudah sesuai sama yang kita atur di situ, dia akan mengecil sendiri blowernya. Tapi Jangan takut parkir di tempat panas ya Mas ya. iya, Akan disesuaikan. Terus ini Gitu. widih, ini kece badai sih yang namanya e-mirror ini Mas. iya ini mirror. Ini e-mirrornya jadi kayak kita nggak usah ngeset ini lagi. Kalau biasanya ganti supir kita harus ganti set ini. Tapi karena ini e-mirror pakai kamera, mau kamu beda tingginya ganti supir nggak harus lepasin manual gitu. Cuman bedanya nggak bisa ngaca. Cuman ini bisa ini ya Mas kayak manual ya Mas ya. Iya, ini ada 3 tombol nih di sini. Ini untuk indikator dia kalau nyala. Terus kalau mau recording ini, jadi ini bisa recording juga. Recording ya. Jadi Recording, kita jadi ini bawaan dari dealer sudah disematkan slot disk 16 GB dan bisa di-upgrade sampai di 64 GB gitu. jadi Iya. udah ada slotnya Mas ya. Sudah Pakai ada slot slotnya eksternal ya. di dalam sini udah ada pakai ya, nanti kalau mau di-upgrade tinggal mengganti aja sendiri gitu ya. Ini untuk kamera kita bisa setting, ini kan kamera belakang nih, kita mau lihat di kamera depannya juga bisa, ini tinggal tombol di sini sebelah kanan. Nah ini Kamera depan. tuh, ini fungsinya sebagai dashcam. Dashcam. Kalau teman-teman yang pengen apa ya, youtuber ya kan, mau review apa di jalan atau mungkin ada miskomunikasi sama pengendara lain, mungkin kan gua nggak nabrak nih, ini ada buktinya dari sini ya, di mana ini bisa sebagai view aja atau di recording sebelah
kiri. Ini ada tombol di sebelah kiri. Jadi bisa record depan Iya. maupun belakang ya Mas? Ya ini bisa merekam nih, ada tulisannya merekam. Jadi dia merekam kejadian yang ada di depan kabin. Belakang pun bisa ya? Belakang juga gitu sama. Auto record. Iya itu. Kalau mau menonaktifkan ini cuma tekan satu tombol di sini, dia mati. Udah nggak record. Iya fungsinya buat view biasa. Kita ngelihat keadaan di depan ataupun di belakang itu. Di sini lengkap. Settingnya juga ini memainkan kembali itu berisi mengenai galeri. Jadi ini bisa dihapus semuanya juga gitu. Iya, persis kayak di HP. Iya, pengaturan waktu, suara, bahasa, G-sensor. Jadi gimana caranya kita kalau mau lihat maps Mas? Oke, kalau di mobil XL7 ini kita dibekali sama head unit yang bisa di mirroring gitu. Jadi kan secara peraturan pemerintah kan nggak boleh kan mengemudi sambil lihat HP. Ya, nggak boleh. Berbahaya sebenarnya ya. Makanya di SL7 ini kita sematin head unit 8 inch ini dengan fitur yang cukup memadai di dalam kabin. Bisa di mirroring. Pakainya kalau kita coba komparasikan pairing menggunakan HP itu pakainya easy connection. Dulu dia di App Store. Iya, dulu di App Store itu kita sambungin menggunakan Bluetooth di mobil. Ya kan, terus jangan lupa kalau sudah Bluetooth kita pakainya WiFi. Ini kan di jaringan WiFi, nah itu sudah tersambung ya. Kalau sudah terkoneksi semuanya, kita tinggal ke easy connectionnya. Nah ini tampilannya sama ya. Kalau mau navigasi, ini tinggal taruh aja misalkan ya. Kita tinggal taruh di sini di navigasi itu. Wih, langsung muncul tiba-tiba. Ya, kalau Ini mau nggak usah takut ya mau dioperasikan lewat HP, tuh dia sama kan mirroring Jadi, gitu. Nggak bahaya ya Mas megang Iya. HP taruh sini gitu kayak mamang-mamang ojol. Ya ini bisa, misalkan kita cari dulu di situ, nanti kan ini udah ngikut dia sebenarnya itu. Tuh. Namanya mirroring, jadi dari Mirroring. teknologi mobilnya sendiri udah disematkan ya Mas. Iya, terus misalkan pengen apa ya, entertain di dalam kabin ya kan, misalkan kita mau pakai YouTube katakan ya, kita mau putar lagu-lagu di situ gitu ya, di AC connectionnya kita pakai di situ. Nah ini kan bisa langsung keluar YouTube-nya. ditampilkan, iya. Tuh, misalkan kita cari nih satu lagu, misalkan nih pakai lagu ini tuh. Smart sekali bukan? Nih, cuma memang sinyalnya nggak bagus Ya di ini sini. ikut sinyal HP, nggak masalah. Bisa Maps, bisa YouTube-an. Iya, YouTube. Mungkin lama-lama gitu. bisa main game kali ya Mas ya? Kalau main game mungkin nanti disematkan di bagian kedua karena gitu ya? di bagian kemudi kan nggak Nah, boleh. Iya. Enggak, misalnya nih mau main apa sih Pokemon Go Mas? Iya kan? Ya ampun. Sambil jalan ya ada Pokemon gitu. Iya, jadi apa ya, entertain di dalam kabin juga cukup memadai di mobil ini ya, terutama di bagian sini. Ini kalau misalkan berkendara sendiri gitu ya, jadi nggak perlu tangannya ke sini-sini, cukup mengoperasikannya di bagian Nah, ini kemudi volume aja. ya. Iya, volume, mute itu di audio control di setir gitu. Kalau untuk Bluetooth phone connectionnya berada di bagian bawahnya. Ini Bluetooth. Yes. Oh kalau tadi mama telepon. Gitu. Iya, nggak di situ. Di reject mantan telepon, di reject aja gitu ya. Gak usah pegang-pegang HP, jadi bener-bener Iya. kita safety gitu ya. Nyetir Konsentrasi aja, konsen. tetap di jalan gitu. Nih kalau angkat telepon mama, nih reject telepon mantan. Nih klakson. Gue coba ya. Oke. Empuk. Gak Gitu. susah-susah kayak bis. Desain setirnya juga kita shape D. Ya, bagian bawah dia nggak bulat total. Jadi bagian bawahnya dia dibuat lebih apa ya? Iya, flat gitu. Buat orang-orang yang buncit Mas kayaknya Mas. Itu untuk mengakomodasi, memudahkan Jadinya ini untuk space-nya banyak. ya keluar masuk. Pasti ini buat orang-orang buncit Mas. Ini Mm-mm. enak gitu. Seru. Ini malah bisa di-adjust lagi ya Mas ya? Iya. Tak naik turun Ini kayak pakai tilt steering, maaf bagian sini. Nah, itu sebesar 40 cm naik turunnya. Oh Jadi ini cukup 40 cm naik. Cukup. jauh. Cukup
jauh, pantesan rasanya enak banget nih kalau sambil Iya, pengen ngemudi santai atau pengennya yang kebut-kebutan. Tapi jangan kebut-kebutan, bahaya di jalan. kecepatan maksimum saja ya. Di situ terus untuk bagian dalam juga ini kita sudah pakai yang namanya AC digital auto climate. Jadi ini pengaturan AC yang cukup simpel. Dia mengatur suhu dari kabin itu menyesuaikan suhu yang kita inginkan untuk auto climate-nya. Sekali di 18 derajat Celcius ini, dia akan bekerja dulu mendinginkan kabin ini sebesar 18 derajat. Baru dia akan pelan blowernya. Gitu. Kalau terlalu panas di dalam kabin, blowernya akan bekerja dengan sangat kencang. Misalkan seperti ini nih. Tuh. AC-nya juga kan kerasa banget kan ini. Dan kita bisa ngatur suhunya ya. Iya. Suhu paling tinggi dia sampai ke 32. 32. Jangan mau sauna di sini. Ya, misalkan ya. iya kalau apa ya istilahnya berada di tempat yang dingin, ini bisa di-adjust sampai si 32. Dan ini bener-bener metode wah iya hangat, langsung hangat, aduh. Gitu. Wah bener-bener semua ini teknologinya digital dan Digital. bener-bener kayak ya emang kayak memadai buat mobil mewah sih mas. Maksudnya aku setauku ya yang ada beginian ya cuma mobil mewah, mobil-mobil baru mewah-mewah gitu kan. SUV nggak semuanya lah ada, tapi kebetulan di Alfa ini udah disematkan teknologinya ini ya mas ya. Kalau di semua varian XL7 ini sudah pakai digital AC-nya. Oke, Cuma ini yang cuman Alfa ya. iya, cuma yang dia pakai auto climate yang varian beta sama alpha. Oke. Itu pakainya auto climate. Gitu. Kenapa gitu aku? Ah gitu aku mau pernah sih. Diulang lagi mungkin. Gimana? Semua Yang- varian udah disematkan Oh iya itu. Kalau di semua varian di XL7 ini sudah pakai semua AC digitalnya. Cuma yang ada auto climate-nya itu di varian beta sama alpha. Di situ yang membedakan. Wah, mantap sih. Jadi desainnya dashboardnya juga elegan dia, tapi karakter SUV-nya dapet. Ya mungkin yang perlu ini upgrade-an ya teman-teman, upgrade informasi maksudnya. Di situ kita nyematin MID, multi information display, di situ cukup lengkap sekali ya, dia atraktif. Kayaknya kurang nih mas kalau nggak test drive. Gimana kalau kita langsung test drive kali ya? Oke, silakan kita coba mobilnya. Kita Safety coba first. jalanin mobil, ngerasain tarikannya kayak gimana, handlingnya mobil kayak gimana, Siap. kenyamanan di dalam kabin. Siap. Silakan. Udah pakai seat belt? Sudah dong. Iya mantap. Utamakan keselamatan. Baik. Nyari tulisan di mana? Pelan-pelan aja tadi. santai aja santai. Kamu pengen ngebutan ya? Kamu ngebut orangnya. Pulang aja ya. Ya. Aduh. Mandek di sini. Belakang dia jinjet kali. Ini apa ya tertaruh punya? Apaan nih yang dibahas? Oh iya, bentar. Terus ini tuh berarti 1500 cc ya mas ya? Iya, Wirid dong. mobil 1500 cc dengan mesin VVT DOHC dia. Kalau di Matic-nya ini 4 percepatan. Tuh, jadi cukup irit kalau untuk kapasitas bensinnya. Gitu. Untuk handlingnya juga kita bisa rasain handlingnya di dalam Setirnya juga. kabin. Oh. Enak. Biasanya aku segitu udah mentok nih. Ya karena radius putarnya dia lebih kecil. Radius putarnya lebih kecil ya? Iya, paling kecil di kelasnya ini, di kelasnya XL7 ini kita paling kecil 5,1. Jadi lebih nyaman ya nyetir ya? Ya, lebih mudah juga Ya, untuk kita memperkirakannya benar-benar 360 derajat terus ya? Ya nggak sih? gitu. Jadi kita bisa cobain aja di powernya kayak gimana, torsinya
kayak gimana. Enak. Ya, untuk di posisi jok ini kan bisa diatur, ada namanya driver seat height adjuster. Jadi di fitur itu selain maju mundur kursinya di bagian kemudi ini bisa dinaik turunkan menyesuaikan kenyamanannya berkendara. Oke, bener-bener mau posturmu seperti apa, yang penting mobil ini bisa adjust gitu ya. Iya, itu di tipe Alfa sama Beta. Misalnya nih kurang tinggi, Iya, bisa jadinya Bi. ditinggikan. Iya. Orang-orang zaman dulu kan pakai bantal mas. Diganjel bantal. Iya bener. Sekarang udah nggak pakai. Udah nggak pakai mobil ini. Iya. Jadi cukup pakai tuas di situ, dipompa naik ataupun turun menyesuaikan postur kemudinya. Tapi itu di Zeta ada nggak? Di standar. Oke Autozers, tadi kita udah ngulik soal XL7 ini, terus kita juga udah test drive, nyaman banget Kesimpulannya nih, waduh mobil ini sangat-sangat nyaman, sangat-sangat keren. Tapi berapa nih mas, kita harus ngecek harga berapa nih, ngerogoh kantong berapa biar dapat nebus Alfa ini? Oke, kalau di varian Alfa ini yang tipe tertingginya ya, dia di varian Matrix seperti ini tuh 275 juta. Oke. Dari range 238 itu di varian Zeta-nya, sampai di varian tertinggi 275. Jadi dia semua tipe ada matic dan manual. Yes, di 3 tipe Zeta, Beta, Alpha ini ada pilihan transmisi manual maupun matic. Kebetulan yang kita test drive tadi yang matic Matic. tipe Alfa, jadi yang tertinggi. Pantes Iya. asik banget. Untuk varian warna juga kita ada berbagai macam ya yang kita tawarkan di Alpha ini. Ini ada varian single color, hitam sama putih. Oh, Tapi kalau pengen warna yang lain kayak ini misalkan ya, ini two tone color. super Jadi orange sama hitam paduannya, orange hitam sama brief kaki hitam. Oh, jadi kalau yang two tone color ada dua ya? Iya, di varian Alpha ada 2, orange hitam sama brief kaki hitam. Tapi Untuk kita punya Beta sama Zeta ini ada single color, single color. hitam, putih, silver sama hitam, putih, abu-abu sama burgundy red. Jadi kalau di varian warna single color itu apa aja mas? Ada hitam, Hitam, putih, putih, burgundy burgundy, sama abu-abu. abu-abu, grey ya. Iya, grey. Tapi kalau di Alfa sendiri ada yang solid color ya? Ya. One color aja. Buat colornya ada hitam sama putih. Jadi sesuai selera. Jadi Betul. 200-an juta udah dapat mobil oke. Iya. Oh ya CC-nya 1500. 1500. 4 silinder ya. 4 silinder. Mantap, Pakai mantap. tipe mesin terbaru K15B. K15B. Oke. Iya. Terus juga berarti ini siap diajak kemana-mana kali mas ya. 500 juga. Bensin juga lumayan Lebih irit makanya. Iya. Ada plat dan 4K. Kita juga bisa di mana aja di dealer Suzuki mobil terdekat. Jadi ini udah tersebar ya di Iya. Indonesia, udah keluar. Sudah launching resmi di Indonesia. Oke Autozone, saksikan terus Autozone zona otomotif terhits dan terupdate di channel YouTube Tribun Jateng. Saya JJ pamit dulu. Makasih ya Mas Adim. Dadah.